Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Bu Guru dalam pembelajaran Matematika Wajib kelas 12. Setelah kalian mempelajari ukuran pemusatan data, ukuran letak data pada minggu-minggu yang lalu, sekarang kita akan mempelajari ukuran penyebaran data. Nah, apa tujuan dari pembelajaran kita kali ini? Tujuan pembelajaran adalah peserta didik dapat menentukan macam-macam ukuran penyebaran dari suatu data. Ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data merupakan nilai yang menyatakan seberapa jauh data dari pusat data. Terdiri dari apa saja? 1. Rentang, hamparan, dan simpangan kuartil. Apa itu rentang? Rentang disebut juga dengan jangkauan. Adalah selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Dilambangkan dengan huruf J. Ya, kadang ada yang menulis dengan R, ada yang J. Rumusnya X-max dikurangi X-min. X-max itu data yang terbesar, X-min itu data terkecil. Mudah ya nak? Jangkauan antar kuartil atau hamparan dilambangkan huruf H, adalah selisih antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Dirumuskan H sama dengan Q3 dikurangi Q1. Terus, apa itu simpangan kuartil? Jangkauan semi antar kuartil atau simpangan kuartil. Dilambangkan dengan huruf QD, adalah setengah kali panjang hamparan, dan dirumuskan QD sama dengan setengah H. H itu kan Q3 dikurangi Q1. Jadi setengah Q3 dikurangi Q1. Kemudian ukuran yang kedua, simpangan rata-rata. Adalah ukuran penyebaran terhadap rataan hitungnya. Nilai simpangan rata-rata dapat ditentukan dengan rumus SR sama dengan 1/n sigma. Ini bacanya sigma ya. Sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan N, harga mutlak XI dikurangi X bar. Ya, ini kan X rata-rata. Keterangannya SR itu simpangan rata-rata. XI itu nilai data ke I. Atau kalau pada datanya berkelompok ya nilai tengah ya. Kemudian X bar mean atau rata-rata. N banyaknya data. Ingat-ingat ya anak-anak, ini SR sama dengan 1/n atau jumlah dari setiap data dikurangi rata-ratanya, dijumlah kemudian dibagi banyaknya. Kemudian yang ketiga, ragam atau varian. Jika data X1, X2, X3, X4 sampai N mempunyai rata-rata X bar, maka ragam atau varian dilambangkan dengan huruf S kuadrat. Dapat ditentukan dengan rumus S kuadrat sama dengan 1/n sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari XI dikurangi X bar dikuadratkan. Rumusnya hampir sama dengan tadi ya. Hanya bedanya apa? Nih, bedanya nggak ada kuadratnya ya. Kalau pada ragam atau varian itu dikuadratkan. Cara mencarinya juga sama. Setiap data dikurangi rata-rata dikuadratkan. Ditambah setiap data dikurangi rata-rata dikuadratkan.
tambah setiap data, dikurangi rata-rata, dikuadratkan, terus dijumlah, hasilnya dibagi dengan n atau kali 1/n. Ya, itu ragam atau varian. S kuadrat itu ragam atau varian. XI nilai data ke I. X bar itu mean atau rata-rata. N banyaknya data. Nah, yang keempat, simpangan baku. Simpangan baku S dapat ditentukan dengan rumus akar dari S kuadrat sama dengan akar dari S. Rumus S kuadrat ini kan 1/n sigma X sama dengan 1 sampai dengan N XI dikurangi X bar dikuadratkan. Keterangannya sama, ya. Nah, ini semua tadi ukuran penyebaran data. Sekarang kita perhatikan contoh berikut. Contoh 1. Dari data 1, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13, tentukan A. Jangkauan hamparan simpangan kuartil. Yang B. Simpangan rata-rata. Yang D. Ragam atau varian. Yang C Yang D. Simpangan baku. Nah, jawab dari data ini tadi, ini kan sudah terurut ya. Kita peroleh X minimumnya berapa? 1. X maksimumnya 13 ya. Nih. Terus kita cari apanya dulu? N-nya 8. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kemudian cari Q1-nya. Q1 itu kan berasal dari Q2 dulu ya. Ini kan 8 dibagi 2 kan menjadi 4 sebelah kiri dan 4 sebelah kanan. Nah, 4 sebelah kiri dibagi 2 antara 3 dan 4. Jadi 3 tambah 4 bagi 2 sama dengan 3,5. Kemudian Q3-nya 4 sebelah kanan. Jadi 8, 10, 12, 13. Q3-nya terletak di sini. Antara 10 tambah 12 dibagi 2 sama dengan 11. Nah, maka jangkauannya itu berapa? Jangkauan itu J sama dengan X max dikurangi X min. Berarti 13 kurangi 1 sama dengan 12. Kemudian hamparan. Hamparan itu H sama dengan Q3 dikurangi Q1. Q3-nya tadi 11, Q1-nya 3,5. Jadi sama dengan 11 dikurangi 3,5 sama dengan berapa anak-anak? Ya, 7,5. Kemudian simpangan kuartil Q3 rumusnya setengah Q3 dikurangi Q1. Q3-nya 11, Q1-nya 3,5. Jadi setengah 11 dikurangi 3,5. Berapa? 11 dikurangi 3,5 tadi kan 7,5 ya. 7,5 dibagi 2 lagi sama dengan 3,75. Paham? Ya, ini masih mudah. Kalau jangkauan hamparan simpangan kuartil itu masih biasa. Ya, sebenarnya simpangan rata-rata juga biasa. Coba kita lihat di sini. Simpangan rata-rata harus kalian cari dulu rata-ratanya. Dari data tadi 1 ditambah 3 ditambah 4 tambah 5 tambah 8 tambah 10 tambah 12 tambah 13 dibagi banyaknya data ada 8 sama dengan berapa ini?
1 tambah 3, 4, 4 tambah 4, 8, 8 tambah 5, 13, 13 ditambah 8, 21, 21, 31, 31 tambah 12, 43, 43 tambah 13, 56, 56 bagi 8, 7. Ya anak-anak, ya. Kemudian tadi rumusnya apa? Simpangan rata-rata. Nah, ini 1/n dikali jumlah atau sigma dari setiap data dikurangi rata-ratanya, dicari harga positifnya. Nah, sehingga sama dengan nih 1/8 data 1 rata-ratanya 7, 1 kurangi 7, dicari harga positif. Hasilnya berapa sih? 1 dikurangi 7 itu negatif 6 kan? Maka negatifnya hilangkan nanti. Terus ditambah data berikutnya, 3 dikurangi 7, cari harga positif. Ditambah harga positif dari 4 dikurangi 7. Ditambah harga positif dari 5 dikurangi 7. Ditambah harga positif dari 8 dikurangi rata-ratanya 7. Ditambah harga positif 10 dikurangi 7. Ditambah 12 dikurangi 7, cari harga positifnya. Ditambah harga positifnya 13 dikurangi 7. Tinggal kita hitung, ini berarti ini hasilnya berapa ini? 6. 3 kurangi 7 min 4, minnya hilang jadi 4 ya. 4 kurangi 7 3, 5 kurangi 7 dan seterusnya, sehingga sama dengan 1/8. 6 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 6. Berapa ini? 6 tambah 4 10, 10 15, 15 tambah 5 20, 20 tambah 10 30, 30 dibagi 8, 3,75. Paham anak-anak? Ya. Itu namanya simpangan rata-rata. Jadi simpangan rata-ratanya adalah 3,75. Sekarang perhatikan contoh 2. Dari data pada tabel di bawah ini, tentukan simpangan rata-rata, ragam atau varian, dan simpangan baku. Datanya ini. Jadi nilai 4, 5, 6, sampai 10. Ini banyaknya anak. 1, 4, 8, 9, 5, 2, 1. Nah, ini lebih gampangnya menggunakan tabel ya. Jawab, kita cari rata-ratanya dulu. Mencari rata-ratanya kan 4 kali 1 atau 1 kali 4 ditambah 4 kali 5 ditambah 8 kali 6 tambah 9 kali 7 tambah 5 kali 8 tambah 2 kali 9 tambah 1 kali 10 dibagi banyaknya ya, 1 tambah 4 tambah 8 tambah 9 tambah 5 tambah 2 tambah 1. Ternyata berapa anak-anak? 6,8. Nanti kalian cek sendiri ya. Nanti kalau ada yang salah tinggal bilang ke bu guru. Nah, terus kita buat tabel. Nah, tabelnya kalau ini mendatar jadikan ke bawah. 4, 5 sampai 10. Ini frekuensinya 1, 4, 8, 9, 5, 2, 1. Jumlahnya ternyata 30. Kemudian kamu cari harga mutlak XI dikurangi X bar. Jadi sebagai XI-nya itu yang nilai. X bar-nya tadi 6,8. Jadi 4 dikurangi 6,8.
ambil positifnya ya. 2,8. 5 dikurangi 6,8 sama dengan 1,8. 6 dikurangi 6,8 0,8. 7 dikurangi 1,8 0,2. 8 dikurangi 6,8 1,2. 9 dikurangi 6,8 2,2. 10 dikurangi 6,8 3,2. Nah, terus ini kalikan dengan frekuensi. 1 kali 2,8 2,8. 4 kali 1,8 7,2. 8 kali 0,8 6,4. 9 kali 0,2 1,8. 5 kali 1,2 6,0. 2 kali 2,2 2,2 kali 2 4,4. 1 kali 3,2 3,2. Terus dijumlah 2,8 tambah 7,2 sampai tambah 3,2, ternyata 31,8. Jadi simpangan rata-ratanya sama dengan 1/n kali sigma. Sigmanya kan ini, ya kan? Jadi 1/30 kali 31,8 atau 31,8 dibagi 30 1,06. Mudeng? Paham? Jadi simpangan rata-ratanya adalah 1,06. Kemudian untuk ragam atau varian, datanya tadi ini ya, ininya beda dengan simpangan rata-rata. Kalau tadi simpangan rata-rata harga mutlak, ini dikuadratkan. Kemudian ini F kali XT minus X kuadrat. Jadi rata-ratanya sama ya, 4 dikurangi berapa tadi ya, 6,8 ya, dikuadratkan itu 7,84. 5 dikurangi 6,8 berapa, hasilnya dikuadratkan 3,24. 6 dikurangi 6,8 berarti kan 0,8 dikuadratkan 0,64. 7 dikurangi 6,8 dikuadratkan 0,04. 8 dikurangi 6,8 dikuadratkan 1,44. 9 dikurangi 6,8 dikuadratkan 4,84. 10 dikurangi 6,8 dikuadratkan 10,24. Nah, terus hasilnya dikalikan N. 1 kali 7,84 7,84. 4 kali 3,24 12,96. 8 kali 0,64 5,12. 9 kali 0,04 0,36. 5 kali 1,44 7,2. 2 kali 9,68. Terus ini 10,2. Jumlahnya 53,4. Sehingga S kuadrat sama dengan rumusnya kan tadi sigmanya kan ini 1/n, n-nya kan 30. 1/30 kali 53,4 atau 53,4 dibagi 30 sama dengan 1,78. Jadi ragam atau variannya adalah 1,78. Paham anak-anak? Dipahami ya, kalau ragam atau varian itu dikuadratkan. Makanya di sini lambangnya juga S kuadrat. Kemudian simpangan baku. S itu kan akar dari S kuadrat. S kuadratnya berapa? 1,78. Jadi akar dari 1,78 1,33.
Jadi simpangan bakunya adalah 1,33. Nah, demikian anak-anak ukuran penyebaran data dari jangkauan sampai simpangan baku. Itu yang Bu Guru beri contoh untuk data tunggal. Untuk data yang berkelompok sama saja, hanya XI-nya ini diambil nilai tengahnya, nilai tengah dari kelasnya. Biasanya itu pada soal-soal dahulu itu UN atau US itu hanya data tunggal. Kalau ukuran penyebaran datanya. Jadi di sini Bu Guru beri contoh yang data tunggal. Terima kasih telah mengikuti daring pada pagi hari ini. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Semoga kalian sehat semua. Dan jangan lupa 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dalam setiap aktivitas. Tuhan memberkati. Selamat siang.